Persis akan 2 kali uji coba dengan JDT di Malaysia. Persis Solo mendapatkan undangan dari klub kaya raya Malaysia Johor Darul Takzim JDT untuk beruji coba 2 kali dan menggelar training camp di Johor. Persis Solo akan berada di Johor pada 9 sampai 18 November 2022. Selain uji coba dan training camp, tim berjulukan Laskar Samber Nyawa itu juga bakal melakukan studi banding. Studi banding Persis Solo ke JDT mencakup riset tata kelola klub, infrastruktur pendukung, sistem akademi, dan manajerial JDT. Laskar Samber Nyawa menganggap banyak pelajaran yang bisa didapatkan terkait pengelolaan klub profesional dalam industri sepak bola modern dari JDT. Dalam kunjungannya ke Johor, Persis Solo akan memboyong 26 pemain beserta segenap tim pelatih dan official yang akan bertolak pada Selasa 8 November 2022. Timnas U20 batal uji coba melawan Jepang di Spanyol. Timnas Indonesia U20 batal beruji coba dengan Jepang U18 di Spanyol sebab tim berjulukan Garuda Nusantara itu masih berada di Turki. Sebelumnya, media Jepang Geki Saka melaporkan bahwa Jepang U18 berencana untuk tur ke Marbella, Spanyol pada 3 sampai 13 November 2022. Jepang U18 juga menjadwalkan 4 partai uji coba selama di Spanyol. Keempatnya yaitu melawan Timnas Indonesia U20 pada 7 November 2022, Al Jazeera CF sehari berselang, dan Belgia U18 pada 10 dan 12 November 2022. Namun rencana latih tanding Jepang U18 kontra Timnas Indonesia U20 gagal terwujud karena Garuda Nusantara memperpanjang training center di Turki. Naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat masih menunggu tanda tangan Jokowi. Naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat telah memasuki babak akhir. Keduanya tinggal menjalani 2 tahapan lagi untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Setelah melalui proses yang panjang sejak awal tahun ini, Sandy Walsh dan Jordi Amat hanya butuh tanda tangan Presiden Jokowi yang tertuang dalam keputusan Presiden. Setelah mendapatkan pengesahan dari Jokowi, Sandy Walsh dan Jordi Amat akan melakukan pengambilan sumpah kewarganegaraan Indonesia di kantor wilayah Kemenkumham. Lewat akun Instagram @hamdan.hamidan pada Minggu 6 November 2022, Hamdan Hamidan mengungkapkan alur proses naturalisasi Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Saine Patinama. Naturalisasi Saine Patinama agak sedikit terlambat ketimbang Sandy Walsh dan Jordi Amat karena dokumen bek asal Belanda ini masuk belakangan. Latihan fisik sangar ala Sintayong. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong terus menggenjot fisik para pemainnya dalam pemusatan latihan di Turki. YouTube PSSI TV pada Senin 7 November 2022 mengunggah video Timnas Indonesia U20 tengah berlatih di pantai Turki dengan menu latihan fisik. Terlihat para pemain dari tim berjulukan Garuda Nusantara itu saling menggendong untuk berjalan di atas pasir yang menuntut keseimbangan. Selain saling gendong, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan juga melahap latihan jogging jarak pendek di atas pasir pantai Turki. Selain itu, para pemain Garuda Nusantara juga berlatih gerobak dorong alias merangkak dengan kaki yang diangkat oleh pemain lainnya. Para pemain Timnas Indonesia U20 tampak ngos-ngosan akibat digeber latihan fisik oleh Sintayong. Lama tak main, berat badan pemain PSM naik. Sudah 1 bulan lebih Liga 1 2022-2023 berhenti, ternyata berdampak terhadap berat badan pemain PSM Makassar. Beberapa pemain PSM Makassar mengalami kenaikan timbangan badan usai diliburkan selama 19 hari. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengaku bakal memberi menu latihan khusus agar berat badan pemain ideal. Sebenarnya masalah kelebihan berat badan ini sudah diwanti-wanti Bernardo, yakni dengan menitipkan program latihan kepada pemain saat tim diliburkan. Fokus Bernardo Silva memang secepatnya mengembalikan performa pasukan Ramang mencapai top level, seperti saat sebelum Liga 1 2022-2023 dihentikan imbas tragedi Kanjuruhan. Susul Singapura, Malaysia juga akan menggunakan VAR. Kompetisi tertinggi Malaysia, M-League, akan menggunakan video asisten wasit VAR untuk pertama kalinya di ajang Piala Malaysia dan Piala FA tahun depan. Wakil Presiden FAM Datuk S. Siva Sundaram mengatakan bahwa FAM bersama pihak penyelenggara lainnya sudah bertemu dengan 2 penyedia layanan VAR. Dibutuhkan antara 4 juta ringgit Malaysia dan 5 juta ringgit Malaysia untuk menerapkan VAR di M-League. Paket ini untuk 300 pertandingan di berbagai tempat. Sedangkan untuk Piala Malaysia dan Piala FA, FAM akan menerapkan VAR jika semuanya berjalan dengan baik dari babak grup atau perempat final. Namun mereka akan mendiskusikannya dengan Liga Sepak Bola Malaysia sebelum mengambil keputusan. Persebaya minta Liga 1 tetap digelar dengan penonton. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso meminta agar kelanjutan Liga 1 2022-2023 digelar dengan penonton. Formatnya juga harus tetap home away seperti biasanya. Juru taktik asal Kepanjen Kabupaten Malang itu tidak mau kompetisi kembali digelar dengan sistem bubble. Kemungkinan itu bisa terjadi sebagai solusi untuk mendapatkan izin. Alasan Aji Santoso tetap mendorong kompetisi dengan format home away dan dihadiri penonton untuk membantu keuangan klub. Mengingat klub butuh biaya yang tidak sedikit, sebelumnya Komisaris PT Liga Indonesia Baru Juni Rahman menyebut kompetisi akan berjalan penuh, akan tetapi ada kemungkinan sistemnya bubble.
So Yamamoto tetap berlatih keras di tengah penghentian Liga 1. Liga 1 2022-2023 sudah berhenti lebih dari sebulan. Kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia itu vakum pasca tragedi Kanjuruhan. Akan tetapi situasi itu tidak mengurangi semangat pemain asing Persebaya Surabaya, So Yamamoto. Winger asal Jepang tersebut tetap berlatih keras demi memastikan kondisinya terus terjaga. Tak hanya berlatih secara rutin dengan tim di lapangan, mantan pemain FK Spartak Subotika tersebut juga menambah porsi latihan secara mandiri di pusat kebugaran untuk menjaga kondisi. Ada motivasi khusus yang membuat So Yamamoto dan rekan setimnya berlatih keras. Dia ingin Persebaya bisa meraih hasil bagus jika kompetisi berjalan.